Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 36. Gelisah. Jack yang hanya duduk pasrah itu tersenyum kecut saat Alia melarang Daniel ataupun teman-teman menembaknya saat ini. Daniel terdiam mendengar ucapan Alia, belum lagi saat Daniel memeluknya, dia sama sekali tak membalas pelukan Daniel. Alia memang marah dan kecewa pada Jack yang telah melakukan semua itu padanya. Tapi hati nurani Alia sama sekali tak bisa melihat Jack mati di depan matanya. Karena bagaimanapun Jack adalah orang yang sejak kecil berada di dekat Alia, bahkan Alia tumbuh disertai kasih sayang dari Jack. Kalian boleh mengurungnya, tapi jangan pernah membunuhnya. Perlakukan dia seperti manusia normal, ucap Alia walaupun hatinya melembut tapi tetap pikirannya mengatakan Jack orang yang berbahaya. Apalagi jika ingat ucapan Jack yang akan melenyapkan bayinya. Daniel dan teman-temannya diam membisu masih mencerna apa yang terjadi. Yang membuat Alia menjadi begitu, belum lagi tatapan datarnya pada Daniel. Daniel mengambil selembar kertas di atas ranjang dekat Alia dan Jack duduk lalu tersenyum kecut melihat kertas yang dibubuhi tanda tangan itu. Kalian urus dia, ucap Daniel merekam setiap ucapannya, lalu menarik tangan Alia agar segera keluar dari kamar itu. Lepasin, teriak Alia merepis tangan Daniel yang terus menyeretnya dengan langkah lebar. Itu dapat membahayakan bayinya jika dia berjalan terlalu cepat. Daniel berhenti berjalan lalu menatap istri kecilnya dengan seolah senyum. Selain rindu, Daniel juga gemas dengan ekspresi istrinya sekarang. Sepertinya Jack melihatkan beberapa hal tentang masa lalu Daniel pada Alia, sehingga istri kecilnya jadi begini. Daniel mengangkat Alia keluar melewati para bodyguard yang sudah pada tergeletak di sepanjang apartemen usai pertempuran sengit tadi. Sesampai di mobil, Alia tak mau duduk di peluk Daniel, bahkan langsung turun dari pangkuan Daniel begitu mobilnya jalan. Daniel hanya tersenyum menatap Alia yang duduk bersandar, memeluk perutnya dengan jarak cukup jauh dari Daniel. Tak seperti biasanya selalu lengket. Daniel hanya terdiam, sedang merangkai kata dan memikirkan kata bagaimana cara bicara dengan istri kecilnya yang sudah tak lagi merajuk tapi sudah murka sepertinya. Dan Daniel juga tidak marah perihal Alia yang menandatangani surat pengajuan cerai. Karena Daniel tahu Alia melakukan itu untuk melindungi bayi mereka. Hanya saja di sini Daniel tak tahu hal apa yang membuat istri kecilnya menjadi semarah ini. Bahkan disentuh pun sudah tak mau. Dalam diamnya, Alia terus memikirkan banyak kemungkinan dia sangat menyayangi bayi dalam kandungannya. Tapi Alia tidak mau jika nanti bayinya malah punya kakak tiri yang jahat, belum lagi wanita-wanita yang pernah tidur bersama Daniel. Melihat cara Daniel bermain dengan setiap wanitanya, bukan tidak mungkin Daniel memiliki anak dari mereka. Dan Alia sangat takut jika nanti anaknya yang malah menjadi sasaran mereka. Alia tak mau di masa depan anak yang sangat disayanginya harus hidup dalam tekanan mental dan batin karena orang-orang yang ingin melenyapkannya. Dan selama ini Alia benar-benar tak kepikiran sampai ke sana. Belum lagi Alia tidak tahu sebelumnya hal yang dilakukan Daniel dengan wanita masa lalunya. Pikiran Alia terlalu singkat, bahkan dengan begitu mudah percaya bahwa Daniel mencintainya. Bahkan Dedi rela berbohong pada Alia hanya demi wanita itu. Batin Alia segera menghapus air mata yang menetes. Daniel yang sedari tadi menatap Alia yang menangis dalam diamnya menjadi tak tega. Enggak. Bahkan Alia tak mau saat Daniel merangkulnya, tapi Daniel tak hanya merangkul melainkan mengangkat Alia ke atas pangkuannya lalu memeluk Alia tanpa membiarkannya menolak.
Daniel melingkarkan tangannya di perut Alia lalu membenamkan wajahnya di tengkuk Alia menghirup aroma buah-buahan di rambut Alia yang menenangkan. Kenapa tidak rindu dengan Dedi? Sampai Dedi peluk tidak mau. Suara berat Daniel di dekat cuping telinga Alia saat perlahan Alia tenang tak lagi meronta. Enggak, suara Alia yang bernada tinggi mencoba melepaskan belitan tangan Daniel di perutnya. Daniel memiringkan duduk Alia lalu mengecupi wajah istri kecilnya tanpa melewatkan apapun sampai kelopak mata Alia pun kecupnya. Rasanya Alia ingin menangis sekeras-kerasnya saat Daniel memperlakukannya seperti itu. Logika Alia ingin menolak lantaran kecewa, tapi tubuh Alia sama sekali tak bisa menolaknya. Setelah mengucup, Daniel memegang pipi Alia dengan kedua tangannya lalu tersenyum hangat melihat Alia yang menatapnya dengan air mata terus berjatuhan. Ada apa? Bilang sama Dedi. Lembut Daniel menghapus air mata istri kecilnya yang terus jatuh dalam diamnya. Tubuh Alia seperti terkunci, dia hanya diam menatap Daniel dengan air mata yang terus jatuh di pipinya. Alia sangat mencintai Daniel, tapi rasanya Alia sangat kecewa dan sakit saat tahu Daniel membohonginya hanya demi wanita masa lalunya. Pikiran Alia memang kacau usai melihat video suaminya di masa lalu, tapi yang paling membuat Alia terluka adalah Daniel telah berbohong hanya untuk Bella. Apakah di hati Daniel masih ada cinta untuk wanita masa lalunya? Memikirkan itu saja, Alia sudah tak bisa membayangkan, belum lagi memikirkan tentang bayi dalam kandungannya. Sayang, hei. Lembut Daniel masih terus tersenyum menatap kegundahan wajah istri kecilnya. Daniel tak ingin mencari tahu, tapi dia ingin mendengar langsung dari istrinya tentang apa yang dia lihat serta apa yang dia rasakan. Alia memalingkan wajahnya ke arah lain, tak ingin lagi menatap Daniel. Semakin menatapnya, hati Alia malah semakin kecewa. Ya udah, kalau belum mau bicara sama Dedi, lembut Daniel menyandarkan kepala Alia ke dadanya. Daniel adalah pria dewasa yang tahu cara berhadapan dengan wanita labil seperti Alia, tapi inti di sini Daniel tahu kalau dia salah. Daniel menggendong Alia masuk ke hotel, tak membiarkan Alia yang sepertinya lelah itu berjalan lagi. Daniel duduk di sofa masih memeluk Alia yang terus diam tak mau bicara. Makan dulu ya, belum makan kan? Daniel menyuapi Alia, tapi Alia tak mau dan terus membuang pandangannya. Alia sama sekali tak mau bicara dengan Daniel, dia masih kecewa, belum lagi dia sedang berperang dengan logika serta hatinya memikirkan bayinya. Alia boleh marah sama Dedi, tapi harus makan, kasihan bayi kita, ucap Daniel mengelus perut Alia yang bahkan dari wajahnya saja Daniel sudah tahu kalau dia marah. Ini bayi Alia. Pernyataan kepemilikan Alia yang membuat Daniel tersenyum lebar. Sekarang Daniel paham apa yang dilihatkan Jack pada Alia. Daniel mengeluarkan selembar kertas tadi dari saku jasnya. Jadi tanda tangan ini beneran? Tanya Daniel menatap istrinya yang masih duduk di pangkuannya. Setelah beberapa saat Alia yang menunduk itu mengangguk. Karena sepertinya itulah cara agar Alia tetap bisa melindungi anaknya, yaitu dengan membesarkannya sendiri.
Sekarang Alia berpikir tak lagi soal dirinya, tapi tentang bayi dan apa yang terbaik untuk anaknya di masa depan. Udah, sekarang makan, nanti kita bicara. Daniel menarik nafas panjang sambil memijat pelipisnya, berpikir keras kesalahan apa yang telah dia lakukan sampai istri kecilnya punya keputusan begini. Dan rasanya tak mungkin jika hanya sebatas video masa lalu. Daniel memandang Alia yang tengah makan dengan wajah sedih itu, tapi terlihat sekali betapa dia menyayangi bayinya sampai menangis pun dia tetap makan demi bayinya. Seketika terlintas di pikiran Daniel tentang Bella. Dia belum mengatakan serta menjelaskan hal itu pada istrinya. Saat Daniel ingin bicara, Alia sudah berdiri dari duduknya dan masuk ke kamar mandi. Sekarang Daniel mengerti kenapa tatapan Alia sekecewa itu padanya. Pasti Alia pikir Daniel masih punya perasaan pada Bella karena lebih memilih berbohong padanya. Daniel terus menggedor pintu kamar mandi. Sekarang dia benar sadar kalau dia yang salah sehingga istri kecilnya berpikir sejauh itu. Sayang, dengerin Dedi dulu. Begitu Alia keluar, Daniel langsung memeluknya dengan erat, sangat tak ingin Alia salah paham. Awalnya tadi Daniel pikir Alia hanya marah setelah melihat video masa lalunya, tapi ternyata memang ada kesalahannya pada Alia. Daniel benar lupa menjelaskan hal itu pada istrinya. Sayang, rintih Daniel saat Alia tak lagi mau membalas pelukannya, tapi hanya diam tak merespon. Jika Alia sudah diam begini, maka tak ada cara lain. Daniel harus meluluhkan hatinya dulu, agar bocil itu mau bicara dan mendengarkannya lagi. Ya udah, kalau kamu capek ayo istirahat, ajak Daniel yang bahkan tanpa diajaknya Alia sudah jalan duluan dan berbaring di atas ranjang. Begitu Daniel naik ke atas ranjang, Alia langsung berbalik memunggunginya. Sayang, tubuh Dedi rasanya remuk, sakit semua. Body guard Jack kuat sekali. Manja Daniel berbisik dekat telinga Alia yang dipeluknya dari belakang walaupun Alia hanya diam. Lihat nih, dada Dedi luka, mereka berantem main pisau juga. Cerita Daniel memutar. Alia menghadapnya lalu melepas kancing kemejanya memperlihatkan luka goresan di tubuhnya yang belum diobati. Alia yang menatap itu tentu merasa cemas. Dia sama sekali tak memperhatikan kondisi suaminya sedari tadi, tapi rasa kecewa membuat kepedulian Alia terhenti sehingga dia memilih diam. Tanpa berkomentar apapun, Alia tidur telentang lalu memejamkan mata. Dia harus istirahat yang cukup agar bayinya sehat dan nanti baru bicara panjang lebar dengan Daniel setelah kondisinya fit. Beberapa menit kemudian terdengar deruan nafas Alia yang sudah mulai teratur, pertanda dia beneran sudah tidur. Sekecewa apa kamu sama Dedi sayang sampai berhenti peduli seperti ini? Lirih Daniel mengecup kening Alia. Daniel jadi takut jika sikap Alia seperti ini padanya berjalan dalam waktu yang lama. Daniel tak bisa dan di sini Daniel juga salah. Sayang, pokoknya nanti malam masalah kita udah harus selesai. Dedi nggak bisa begini. Bahkan baru didiami Alia saja Daniel sudah gelisah saat sadar dia salah. Daniel pikir istri kecilnya hanya marah perihal masa lalu, jadi Daniel hanya tinggal menjelaskan dan meluruskan beberapa hal agar istrinya tak berpikir kejauhan.
Tapi ternyata istrinya diam begini memang karena ada kesalahannya. Daniel memilih pulang besok saja ingin benar menyelesaikan masalah dulu. Dan juga tak baik jika masalah ini berlarut kasihan Alia itu akan sangat mengganggu pikirannya. Daniel tahu pikiran Alia sekarang sudah kemana. Mana jadinya bahkan dia sampai berpikir untuk bercerai dari Daniel. 2 jam kemudian. Saat Alia membuka mata, Daniel masih tidur memeluknya dengan baju yang tidak dikancingkan. Astaga, nyeri Alia menyentuh luka di tubuh suaminya yang sangat banyak luka goresan dan belum diobati. Alia menatap wajah Daniel dengan perasaan remuk redam. Alia sadar memang tak mudah perjuangan suaminya untuk menembus pengawalan Jack agar dapat menyelamatkannya. Tapi Alia tak bisa memungkiri hatinya sangat kecewa dibohongi oleh Daniel demi wanita lain. Ternyata Alia salah cinta Daniel tak hanya untuknya seorang. Bersambung.